Puji Tuhan, selamat pagi saudara kasih Tuhan. Tiba waktunya kita untuk memuji memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama kita akan angkat pujian. Kau ada sebab anugerah. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh ada ini semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kini kami datang Tuhan beribadah, memuji, muliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau layak kami tinggikan dan kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang datang pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan sukacita dalam pelayanan kami, dalam penyembahan kami, memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau pimpin kepada kami Tuhan, dan awal dan hingga pada akhirnya kami serahkan dalam tangan dan kami lepaskan doa kami hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saudara percaya Tuhan menjawab setiap doa kita. Amin. Saya jemput semua bangkit berdiri. Mari kita puji Tuhan kita. Mari kita semua. Haleluya. Kita semua umat diri,
kami menghadapi banyak masalah dalam hidup ini, tetapi Engkau tetap setia dalam hidup kami. Selalu Engkau berikan jalan keluar ketika kami menghadapi masalah yang seberat apapun, sebab Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penuh dengan kemurahan, dan Allah yang Maha Kasih. Terima kasih bagi Bapa di sorga. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara lagi bagi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, benar-benar kami dapat menikmati kebenaran firman-Mu menjadi bagian kami, dan melawat kami, memberkati kami. Segala gangguan roh jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus saja yang berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami sudah berdoa, dan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja kita. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah melewati satu hal yang sangat penting, yaitu hari Pantekosta atau hari Pentakosta. Dan saya percaya saudara, hal ini adalah merupakan sesuatu yang menjadi bahagian kita semua untuk kita menjalani hidup dalam percaya kita kepada Tuhan, karena kekuatan Roh Kuduslah yang nantinya akan memimpin kita, menuntun kita, dan membawa kepada hal-hal yang indah, bahkan mengingatkan kita, bahkan sampai kita diarahkan untuk bisa menjadi sama seperti Yesus. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat kebenaran firman Allah. Kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang nanti kita akan pelajari. Ini menunjukkan bahwa hidup kita adalah satu kehidupan yang juga perlu hati-hati di dalam menjalani percaya kita kepada Tuhan, karena ada hal-hal yang nanti kita akan pelajari menjadi satu sifat dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, atau nanti kita lihat di sini judulnya adalah orang-orang fasik. Ya, orang-orang fasik. Jadi orang fasik itu tidak mempunyai kebenaran. Orang-orang fasik tidak mempunyai kebenaran. Kita melihat di dalam Hosea pasalnya yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ini berbicara tentang orang Israel yang diingatkan oleh Allah melalui Hosea apa yang disampaikan melalui Hosea di dalam kebenaran firman Allah ini. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Ayat yang kedua, hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sini memang tidak ada kata fasik di dalam ayat ini. Untuk itu saudara-saudara perlu kita memperhatikan saudara, sehingga ketika kita mendengarkan tentang fasik ini, orang-orang fasik ini, maka kemudian kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa apa yang terjadi dengan orang Israel, sikap mereka, keberadaan mereka memperlihatkan hal-hal yang dilakukan oleh orang fasik.
Kita akan memperhatikan saudara-saudara, orang fasik menurut Alkitab adalah tipe orang yang harus dijauhi, ya. Orang fasik menurut Alkitab adalah satu tema yang sering dijumpai. Jika kita membaca dalam Alkitab, orang fasik adalah tipe orang yang harus dijauhi. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bahwa siapa sebenarnya orang fasik ini, tetapi terlebih dahulu kita melihat ayat-ayat yang menunjukkan keberadaan daripada orang fasik. Ya, misalnya kita melihat di dalam Mazmur 10 ayat yang ketiga, kita melihat di sana Mazmur 10 ayat yang ketiga. Kalau di sana jelas mencatat tentang orang fasik, ya. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Jadi ini adalah sifat atau sikap orang fasik, bahwa mereka adalah orang-orang yang bahkan dikatakan mengutuki dan menista Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Lalu di dalam Amsal pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-29, orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Ya, ini keberadaan orang fasik. Artinya saudara, sulit untuk mereka menjalankan akan kebenaran firman Allah. Lalu di dalam ayat di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-22, ini sangat disayangkan kalau orang yang berlaku fasik. Itulah sebabnya saudara, kita dikatakan di dalam bagian pertama tadi dikatakan kita harus menjauhi, ya, hal-hal ini. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Nah, ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan tentang keberadaan orang fasik, dan kita melihat saudara-saudara bahwa sebenarnya atau arti daripada fasik dalam Alkitab dalam bahasa Ibrani itu bahasa Ibrani-nya adalah resha, ya, resha. Dan resha ini mempunyai beberapa arti. Jadi diantaranya orang yang jahat, ya, suka berbuat kekerasan dan kejahatan. Nah, itu arti resha, ya. Fasik dalam bahasa Ibrani itu resha. Artinya yang bagian kedua tadi, suka berbuat kekerasan dan kejahatan. Yang ketiga, tidak jujur dalam hubungan satu sama yang lain. Nah, inilah saudara-saudara, kita dapat memperhatikan dan masih banyak lagi arti-arti yang lain yang dapat kita pelajari, saudara-saudara. Misalnya juga seperti di International Bible Encyclopedia juga menerangkan orang yang fasik adalah orang yang tidak mengabaikan keadilan, kebenaran, kehormatan, jahat dalam pikiran dan hidup sehari-hari, bejat, berdosa, dan jahat. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan tentang keberadaan orang-orang fasik ini, mengapa kita dihimbau atau diingatkan jangan sampai kefasikan itu menjadi bagian orang yang percaya? Karena kalau kita perhatikan, saudara, bisa saja orang fasik ini adalah orang yang juga percaya kepada Tuhan, tetapi dalam sikapnya, kehidupannya itu mencerminkan sifat-sifat kefasikan, sifat-sifat yang dilakukan oleh orang fasik.
Nah, kita memperhatikan saudara-saudara, ada beberapa hal juga yang nanti kita melihat bahwa ciri-ciri atau tanda orang fasik. Ya, jadi kita bisa belajar di sini dan kita bisa mengoreksi. Jangan sampai saya melakukan seperti mereka tanpa disadari. Jadi ada ciri-cirinya atau tanda-tanda dari orang fasik menurut Alkitab, ya. Jadi semuanya kita harus berdasarkan kebenaran firman Allah. Yang pertama adalah mereka menolak kebenaran. Ya. Jadi seperti di dalam ayat atau judul kita pada saat ini adalah bahwa orang-orang fasik tidak mempunyai kebenaran. Dan di dalam bagian yang pertama ini kita melihat bahwa orang fasik mereka menolak kebenaran. Jadi apa yang sudah difirmankan oleh Allah mereka tolak. Mereka tidak mau melakukan. Makanya saudara, saya suka ingatkan kepada kita jemaat yang ada di GPDI pada mulia, kalau itu adalah kebenaran, lakukan saja. Ada haleluya saudara. Karena kalau seandainya kita tidak melakukan, berarti kita tergolong orang fasik. Orang yang sebenarnya menolak kebenaran. Aktivitasnya, kelihatannya percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mau melakukan akan kebenaran. Dia tolak. Ya. Dan kita melihat di dalam 2 Tesalonika pasalnya yang kedua ayat yang ke-12. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Nah ini saudara ya, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan, kefasikan. Orang fasik kan jahat, seperti yang kita sudah baca tadi. Jadi mereka menolak, jadi mereka bahkan tidak percaya akan kebenaran. Yang kedua, mereka suka melakukan kekerasan. Saudara-saudara, kalau kita pelajari di dalam Perjanjian Lama, memang kalau berbicara tentang kekerasan itu memang seperti diizinkan oleh Tuhan. Tetapi karena Tuhan sebenarnya memperlihatkan, dia ingin memisahkan. Dia yang misalnya kalau orang lain mau melakukan kekerasan kepada bangsa Israel, wah itu Tuhan marah sekali. Sehingga kekerasan itu sebagaimana di dalam hukum Taurat, gigi ganti gigi, ya, ditampar pipi kiri, dibalas lagi. Jadi kejahatan dibalas dengan kejahatan. Karena ini sebenarnya Tuhan ingin memisahkan antara orang Israel dan orang lain, dia bangsa-bangsa lain. Sebab orang Israel ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan. Bahkan mereka ini dikatakan biji mata Allah. Sehingga kalau orang yang dipilih diganggu oleh orang lain, nah Tuhan juga marah, lalu kemudian mengizinkan bangsa Israel untuk berperang. Bahkan kan Abraham, dia dikatakan oleh firman Allah, dia memberikan perpuluhan dengan cara apa? Merampas. Nah itu dulu sepertinya saudara-saudara diizinkan oleh Tuhan merampas dari hasil rampasan. Kalau sekarang kan saudara-saudara, kalau sekarang kita mau melakukan sesuatu dalam pengiringan kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan, semuanya harus murni.
semuanya harus suci, semuanya harus kudus, semuanya harus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Makanya saudara-saudara, sangat disayangkan kalau seandainya ada yang memberikan korban, lalu kemudian itu dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena ada saudara ya, itu jangan sampai menjadi satu kebiasaan. Karena misalnya contoh hasil korupsi, kalau dia anak Tuhan, dia kan kalau percaya kepada Tuhan dia harus berkorban untuk Tuhan. Entahkah itu dalam bentuk perpuluhan, entahkah itu dalam bentuk tantangan atau persembahan-persembahan yang lain. Nah, coba dibayangkan saudara, hasil dari korupsi lalu diberikan untuk pelayanan. Kira-kira bagaimana perasaan Tuhan? Tapi puji Tuhan, jemaat di GPDI pada mulia, tidak ada yang seperti itu ya. Ada haleluya saudara. Sebab memberikan sesuatu kepada Tuhan harus betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sekali lagi saudara, di dalam perjanjian yang lama itu sah-sah saja. Sehingga tidak heran saudara, ada orang, ada kelompok yang mengadopsi yang di dalam perjanjian lama lalu mau diterapkan. Padahal sekarang sudah terjadi satu perubahan yang kata firman Allah itu sudah digenapi melalui kedatangan Yesus. Jadi apa yang tidak lengkap atau apa yang di dalam perjanjian lama itu sesuatu yang masih kurang atau tidak misalnya seperti tidak secara umum, karena firman Allah di dalam seperti saya katakan tadi, kalau di dalam perjanjian lama itu sepertinya orang Israel itu dikhususkan, sehingga kalau Tuhan izinkan untuk melakukan apa saja, ya kan, firman Tuhan kepada Saul, musnahkan orang Amalek karena mereka telah menyakiti hati Tuhan. Itu firman Tuhan loh saudara. Mulai dari raja sampai kepada hewan-hewan. Tetapi kan tidak dilakukan oleh Raja Saul. Nah, apakah kita mau bilang bahwa Allah itu salah? Allah itu kejam, Allah itu tidak punya kasih. Nah, itulah sebabnya di dalam perjanjian yang baru sekarang, setelah Yesus datang, semuanya digenapi. Dan penggenapan itu menyangkut semua manusia. Tidak ada lagi, memang bangsa Israel mereka tetap menjadi bangsa yang dikhususkan oleh Allah. Tetapi kalau berbicara tentang keselamatan, semua manusia di dalam dunia ini, Yesus datang untuk itu. Sehingga orang yang tadinya mengadopsi kalau keras balas keras di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru orang yang jahatin kita balas dengan kasih. Betul kan saudara? Orang ngomongin kita yang jahat, kita balas dia dengan doakan dia. Ini kan berat memang. Kalau misalnya seperti dalam perjanjian lama kan, kalau dia bikin jahat kita jahatin, puas. Rasanya enak gitu, emosinya terlampiaskan gitu. Tetapi sekarang kita ditahan oleh kebenaran firman Allah yang mengajar kepada kita supaya kalaupun orang berbuat jahat kepada kita, balaslah dia dengan kasih. Ini memang gak gampang saudara, susah. Makanya kita sementara belajar untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kebenaran firman Allah yang kalau kita melihat di dalam ayat ini saudara, bahwa orang yang melakukan kejahatan yang tergolong orang fasik itu pada waktunya akan mendapat hukuman.
ya, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan, suka kefasikan. Sudah tahu-tahu itu kebenaran, tetapi tidak mau melakukan kebenaran itu. Nah, hati-hati loh saudara ya. Jadi kita bisa menimbang-nimbang ya di dalam pengiringan kita, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, supaya kita bisa menempatkan posisi kita kepada sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebab kita ini mau dilatih, diajar oleh Tuhan untuk bisa sama seperti Yesus. Yesus kan di apa aja dia. Pernah dia lawan, saudara? Yesus pernah lawan kan? Waktu udah mau mati. Padahal kalau saja dia bilang, matilah kalian semua, bisa tuh. Iya dong. Tetapi proses ini saudara, dia harus lewati sekalipun tubuhnya itu penuh dengan penderitaan, diludahi, dicaci maki. Coba kalau kita diludahi nama orang lain. Tidak usah orang yang tidak percaya, orang yang sama percaya. Kira-kira bagaimana kita? Wah. Tapi inilah saudara yang perlu kita perhatikan, supaya kita betul-betul memposisikan diri sesuai dengan kebenaran firman Allah, dan kita tidak terkecoh dengan emosi yang terpancing dengan adanya orang yang mungkin mancing-mancing kita. Nah, ini perlu loh saudara. Soalnya saya pernah alami juga, dan itu merupakan satu pembelajaran. Apa ya? Gak apa-apa ya, parkir di sini sebelah di Cimincet lah. Pernah dipanggil lah, bawa kasih keluar. Lalu saya bilang sorry ya, dimarahin saya. Sorry, dimarahin ya, diam aja saya. Cimincet dan ya. Dan itu melatih saya saudara, jangan balas. Saya terlatih, dan di situ saya bisa, saya syukuri, saya kok bisa ya. Kalau ikutin emosi kan wah, bisa tidak enak. Saudara dengar gembala berantem, waduh. Nah, dijauhkan Tuhan ya. Ini adalah bagian-bagian yang, dan banyak pengalaman-pengalaman yang seringkali saya tidak salah. Mulai dari praktek sekolah Alkitab, saya tidak salah, disalahkan, saya diam aja. Banyak kali itu. Dan saya belajar di situ, saudara. Dan bisa saja Tuhan lihat ya, Tuhan nilai bahwa kalau saya sekarang ini ada di depan saudara, karena mungkin dari latar belakang itu, ya walaupun sekali-sekali juga saudara emosi juga saudara ya, tetapi banyak yang saya alami, saya tidak salah disalahkan. Saya diam. Dan itu saya renungkan bahwa ini pembelajaran dan pembentukan karakter iman yang luar biasa dari Tuhan. Dan Tuhan akan nilai loh saudara itu. Jadi sesuatu yang kita anggap baik untuk Tuhan, yang Tuhan izinkan terjadi walaupun kita tertekan, walaupun kita merasa disakiti, tetapi kalau itu adalah seizin Tuhan, Tuhan pasti menyediakan yang terbaik buat kita. Karena proses itu kan kita bisa lewat. Puji Tuhan. Jadi mereka suka melakukan kekerasan, ya. Oh, yang tadi mereka menolak kebenaran ya, dan yang sekarang mereka suka melakukan kekerasan. Ya, saya juga sudah singgung tadi, dan coba kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-13.
Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Jadi dulu saja saudara memang kekerasan itu sudah melekat kepada manusia. Ya. Dan kemudian dengan berjalannya waktu itu mereka disebut orang fasik. Ya. Dan seperti saya jelaskan tadi, memang di dalam perjanjian lama melakukan kekerasan misalnya, kalau itu seizin Tuhan sah-sah saja. Nah ini kan saudara, karena mereka melakukan kekerasan, berfirman Aku akan memusnahkan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Mau dimusnahkan, Allah loh yang mau musnahkan. Apa kita mau bilang Allah itu jahat? Nah itu kan ada latar belakang karena saking jahatnya manusia pada waktu itu, ya, saking mereka selalu memperlihatkan kekerasan. Artinya mereka tidak melakukan kebenaran firman Allah, yang akhirnya Tuhan binasakan pada waktu itu. Kan kita tahu kisah Nuh. Tinggal berapa yang selamat pada waktu kisah Nuh? Berapa? Nuh, suami istri 2, anak 3, tambah mantu 3. Berarti 8. Dari sekian banyak orang pada waktu itu yang ada, tinggal 8 orang yang diselamatkan oleh Tuhan, dan mereka yang masuk di dalam bahtera. Yang lain dibinasakan. Sepertinya saudara, kalau kita melihat bahwa Tuhan kok tega, tetapi kan karena melihat kejahatan manusia. Makanya kan saya katakan di dalam kata-kata terakhir, kata-kata awal tadi, jauhilah orang fasik, karena mereka selalu memperlihatkan hal yang tidak baik, termasuk kekerasan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka terus-menerus merencanakan kejahatan. Jadi yang muncul, yang mereka pikirkan adalah kejahatan semata-mata. Ya, di dalam Amsal 11 ayat yang ke-27, siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenal orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Ini orang fasik loh saudara. Di dalam bagian pertama kan, siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenal orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Jadi di pikirannya jahat aja, gak ada yang baik sedikit pun. Nah itu salah satu sifat dari orang fasik. Lalu yang keempat, mereka berbohong. Ya, Mazmur 5 ayat yang ke-6. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Pembual, pembohong tidak akan tahan di depan matamu. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat di sini bahwa kita tahu kan Allah kita adalah Allah yang suci, Allah yang kudus. Jadi tidak boleh sebenarnya buat orang yang percaya, yang dihinggapi atau aktivitasnya itu menjalankan aktivitasnya itu seperti apa yang dilakukan oleh orang fasik. Itu nggak akan tahan di hadapan Tuhan, nggak betah dia. Pasti satu saat dia akan
gerah, dan lalu kemudian Tuhan sendiri akan menghindarkan orang itu. Jadi kita melihat bahwa hal ini juga sesuatu yang perlu untuk dapat kita perhatikan. Karena kita diminta agar supaya kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita, bahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan kepadanya. Kalau berbicara tubuh, kan mulut itu ada di dalam tubuh kita, bagian tubuh kita. Lidah ada di bagian dari tubuh kita. Nah, seringkali saudara, tidak bisa dipungkiri saudara, ada orang yang juga sudah percaya kepada Tuhan, tetapi masih suka bohong. Tapi puji Tuhan sih di sini nggak ada ya. Dan haleluya saudara. Nah, ini perlu juga saudara, karena kalau itu terus menerus, orang itu nggak akan betah di hadapan Allah. Allah sendiri yang akan berkarya. Jadi kita sementara belajar untuk mencapai satu tujuan Allah dalam hidup kita, supaya kita betul-betul melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Dan pasti bisa, karena Tuhan beserta dengan kita. Karena Tuhan ada di dalam hidup kita melalui Roh Kudus-Nya. Amin saudara. Karena Dia yang mengingatkan kita. Misalnya kita berbohong, diingatkan. Itu firman Tuhan, jangan suka bohong. Nah, bahkan kan saya sudah pernah katakan sampai ada lagunya, lagu sekolah minggu. Lagu apa itu? Bohong, bohong, bohong itu dosa. Nah, bohong, bohong. Berarti kan itu sesuatu, kalau dosa kan berarti bertentangan dengan firman Allah. Jadi itu perlu kita perhatikan saudara, kita belajar. Kalau misalnya masih ada, dan seringkali saudara tampak disadari. Nah ini biasanya saudara, sesuatu yang menjadi kebiasaan itu pasti ada awalnya. Mungkin pertama tidak disadari, bohong, diingatkan, itu bohong, dosa. Nah, lalu kemudian kalau misalnya dia acuh tak acuh, lalu kemudian tidak mau dengar firman, menyatakan bahwa bohong itu dosa, kedua kali lagi, bikin lagi, bohong lagi. Kebiasaan, nah sudah. Kalau sudah menjadi satu kebiasaan, itu berarti sudah mendarah daging. Orang kampung dulu, misalnya Badung gitu ya, anak-anak suka curi ayam, saya dulu pernah lakukan. Tetapi itu dinamakan kenakalan anak muda, gitu. Bukan profesi lah saudara ya. Karena misalnya di kampung itu kumpullah teman-teman anak-anak muda, ya, lalu bikin rencana. Kita pengen makan ayam nih, wah sudah, bikinlah rencana ayam siapa gitu ya. Jangan ikutin lah saudara. Udah, malamnya ambil, dimasak. Tapi bukan profesi loh saudara. Kalau profesi itu sudah menjadi kebiasaan dan itu sudah menjadi mata pencarian, nyuri, jual, itu profesi. Nah itu saudara digambarkan buat kita orang percaya supaya kita jangan berbohong, ya. Artinya saudara itu menjadi satu kebiasaan. Kalau itu sudah menjadi satu kebiasaan, ya sudah mendarah daging, sudah menjadi bakat dia, gitu. Kalau sudah menjadi bakat itu udah susah, mau dirubah susah, mau dengar firman yang sekeras apapun, saudara, udah susah. Karena apa? Mental.
ditangkis dengan kekerasan hati ini, sudah jadi kebal. Nah kalau udah jadi kebal kan udah susah kan. Bahkan ada yang tidak salah di dalam Alkitab menjadi batu, kepalanya dia buat menjadi keras sama seperti batu. Jadi itu perlu ya saudara ya. Makanya kan ada lagu yang mengatakan lembutkanlah hati. Lagunya mana yang pipi-pipi gitu ya. Hati ini perlu dilembutkan, karena kalau kebenaran firman Allah disampaikan lalu kemudian seperti kita menolak, nah itu berarti kita lagi numpukin sesuatu yang membuat kita bisa jadi keras. Ya, ada di dalam ayat di dalam perjanjian baru dikatakan menjadi tumpul. Kalau sudah tumpul, firman datang meleset, firman datang mental. Udah tumpul kan? Kalau pisau tumpul, saudara potong apapun itu bisa mental, nggak bisa kepotong, mental. Nah itu perlu pembelajaran buat kita supaya kita dibentuk oleh kebenaran firman Allah. Ya. Yang kelima, mereka menyembah berhala. Ya, di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 7 itu panjang sekali. Kita tidak usah baca dan kita bisa mungkin baca di rumah dan kita bisa melihat di situ bahwa orang fasik itu suka menyembah berhala. Jadi mereka itu seperti masih lebih mengutamakan hal yang lain dibanding dengan perkara rohani, dibanding dengan Tuhan. Nah ini juga menjadi pembelajaran buat kita saudara ya. Kan kalau misalnya kita ini kan hari-hari ibadah kita kan sudah ditetapkan. Nah kalau ada hal-hal yang lain yang masih saudara anggap lebih enak, lebih senang dibanding ibadah, nah itu bisa jadi berhala. Masa Tuhan mau disaingin dengan apa yang kita rencanakan, kan gitu. Masa mau Tuhan minta izin dulu ya Tuhan, saya mau kemana dulu gitu, hanya untuk keinginan daging. Nah itu kita juga perlu perhatikan di situ ya. Jadi memang Tuhan tuntut kita untuk kita betul-betul mengarahkan hati kita, fokus kita hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Yang keenam, mereka tidak mau bertobat. Jadi orang yang melakukan kefasikan mereka tidak mau bertobat. Ya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-26. Coba kita baca ayat ini. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi kita sudah tahu bahwa itu melanggar kebenaran firman Allah, tetapi terus saja kita lakukan. Makanya kan di dalam 1 Yohanes ada di sana dikatakan bahwa seharusnya orang yang percaya kepada Tuhan tidak lagi berulang-ulang, dalam bahasa Alkitab terjemahan yang lain, berulang-ulang untuk melakukan dosa. Kalau di dalam terjemahan baru kan dikatakan tidak lagi melakukan dosa. Tetapi kalau di terjemahan yang lain, tidak lagi berulang-ulang melakukan dosa. Nah, kalau orang seperti orang fasik, mereka melakukan dosa dan terus-menerus dilakukan, tidak ada lagi korban untuk bisa menghapus dosa itu. Itu adalah salah satu sifat yang dijalankan oleh orang fasik.
Sulit untuk mereka bertobat. Susah. Saking enaknya mungkin menikmati melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Mau bertobat, mau kembali susah. Nah, tidak ada lagi korban penghapus dosa untuk orang yang seperti itu. Dan kita berdoa supaya Tuhan tolong kita semua, ya. Ada haleluya saudara, supaya kita betul-betul menjalankan apa yang menjadi keinginan Tuhan, walaupun berat rasanya. Untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan untuk mengarahkan kepada kebiasaan yang baik. Kalau kebiasaan buruk itu sudah menjadi kebiasaan, sudah mendarah daging, itu memang susah dilepaskan. Tetapi puji Tuhan kita punya Roh Kudus. Mau dia udah nempel sehebat apapun yang buruk itu, tetapi kerinduan kita ada, Roh Kudus akan berikan jalan keluar kepada kita. Ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah mereka mengabaikan kebutuhan orang lain. Ya. Amsal 21 ayatnya yang ke-13. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Jadi orang fasik itu mereka mengabaikan, ya, boro-boro memperhatikan orang lain, berkorban aja kepada Tuhan gak mau. Nah, itu orang fasik. Melakukan kebenaran mereka gak mau. Mereka tidak menjalankan apa yang menjadi peringatan Tuhan, kebenaran firman Allah. Bagaimana mereka memperhatikan orang lemah? Nah, itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh orang fasik. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ini, mungkin hanya bisa diingatkan kepada kita, jangan sampai ini sudah merasuk kita, sudah masuk tanpa kita sadari. Dan mungkin masih banyak lagi saudara-saudara sifat-sifat yang lain yang tidak dicatat di dalam apa yang sudah kita dengarkan pada saat ini. Tetapi intinya adalah bahwa orang fasik tidak mau mereka melakukan kebenaran, tidak mau menjalankan kebenaran. Yang mereka lakukan adalah aktivitas yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Tidak setia, tidak jujur, tidak taat, tidak hormat kepada Tuhan. Dan ini yang mengingatkan kepada kita agar supaya saudara-saudara, kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan benar-benar kita memposisikan diri sebagai orang yang percaya, yang mau belajar untuk menjalankan dan melakukan kebenaran firman Allah. Karena mungkin saudara-saudara, kita tidak bisa menyangkal diri. Mungkin yang kita pelajari ini tentang orang fasik masih ada dalam hidup kita. Tetapi kita diarahkan, kita diingatkan supaya kalau ini salah, kalau ini adalah sifat orang fasik yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah, mari kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong kuatkan saya untuk melepaskan perbuatan yang tidak baik ini. Karena seringkali kan kita anggap itu baik, tetapi buat Tuhan itu tidak. Ya contohlah seperti Raja Saul. Alasannya dia izinkan rakyatnya untuk mengambil kambing domba yang tampil-tampil. Tujuannya apa? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Apa itu gak baik? Tetapi Tuhan bilang melalui Samuel bahwa dia itu tidak mendengarkan firman. Karena apa yang dicatat, apa yang sudah ditulis dalam kebenaran, itulah yang dilakukan. Apa yang dimintakan oleh Allah untuk dijalankan, jalankan saja itu. Di luar itu berarti
menjalankan aktivitas orang fasik. Sehingga sekalipun itu tujuannya kelihatan baik, tetapi tidak diterima oleh Tuhan. Seperti yang tadi saya kasih contoh tadi. Korupsi, hasil korupsi dibawa untuk jadikan korban. Bagaimana? Puji Tuhan, saudara, kita belajar ya. Besok-besok kalau Tuhan kirim orang-orang yang kaya-kaya, betul-betul mereka juga adalah orang-orang yang jujur. Tidak ada hasil korupsi, tidak ada hasil kebohongan. Kita di sini belajar sekarang. Kita sederhana, mungkin ya, bukan tidak mengecilkan saudara-saudara yang kaya ya. Kalau ada yang kaya di sini, tetapi kita katakanlah kita sederhana. Tetapi dalam kesederhanaan kita melakukan kebenaran firman Allah. Hasil dari kerja kita, hasil dari usaha kita berikan untuk Tuhan. Itu pure, itu murni. Dan Tuhan menilai itu besar. Sebagaimana yang digambarkan atau diberikan contoh oleh Yesus tentang persembahan seorang janda. 2 peser dia kasih. Apa Yesus bilang? Ada orang-orang kaya bawa sampai, kan kalau dulu belum ada uang kertas, masih uang logam semua mungkin ya, ditaruh di apa itu namanya, kantong lah, dibawa di korban persembahan. Tapi Tuhan bilang apa? Yang lebih besar yang memberikan adalah wanita janda itu. Kenapa? Karena dia memberikan semua yang dia miliki, dan pasti itu menyangkut hatinya. Dia memberikan korban dengan hati. Tetapi orang-orang kaya ini mereka mengambil mungkin cuma sedikit dari semua kekayaan mereka, dan mereka juga memberikan itu hanya asal-asalan, nggak tahu latar belakang uang yang mereka berikan. Jangan-jangan hasil dari korupsi mungkin dan lain sebagainya. Sehingga nilai yang diberikan oleh Yesus kepada janda ini lebih besar dibanding dengan korban yang lain. Siapa, saudara, siapa misalnya pendeta yang tidak mau kaya? Semuanya bisa mau kaya juga. Tetapi untuk apa? Karena kalau saya perhatikan saudara, kalau seandainya ada yang melakukan hal itu juga buat hamba Tuhan menjadi berat. Siapa misalnya saudara yang mau dikasih duit lalu kemudian nolak, kami hamba Tuhan, wah senang banget. Tetapi kemudian saudara yang dijauhkan Tuhan, saya kalau tidak salah saya pernah berdoa, Tuhan jauhkan korban yang hasilnya tidak baik. Iya saudara. Karena itu juga nanti keberadaan misalnya saya menjalankan, melakukan, memakai hal itu nggak enak sebenarnya. Karena hasilnya tidak baik. Hasil dari sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara-saudara, saya yakin saya sudah sampaikan. Besok-besok kalau ada jemaat yang ada di sini menjadi kaya, saudara betul-betul kaya karena murni berkata hasil dengan kejujuran. Karena kalau misalnya hasil dari sesuatu yang tidak baik, itu pasti akan mendapat ganjaran dari Tuhan. Tapi puji Tuhan di sini semuanya hasilnya baik. Amin, saudara. Ada haleluya, saudara. Sehingga ketika kita ambil korban persembahan dari hasil yang kita miliki, hasil yang kita dapatkan, kayaknya sukacita itu luar biasa. Senang banget kok saya bisa kasih buat Tuhan gitu. Dengan hasil yang murni, dengan hasil yang Tuhan berikan, luar biasa saudara.
Sehingga damai yang Tuhan berikan itu adalah damai yang benar-benar tidak sama dengan damai yang orang lain berikan, yang dunia berikan. Karena hasilnya indah. Dan kalau Tuhan berikan damai, itu luar biasa. Haleluya. Amin, saudara. Jadi kita bisa belajar dari sini tentang orang fasik. Kita berdoa supaya Tuhan tolong kita semua, jangan sampai sifat-sifat orang fasik ini tanpa disadari sudah melekat. Kita menjalani aktivitas kefasikan itu tanpa kita sadari, karena bisa saja sudah menjadi kebiasaan. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, apa-apa saja sifat orang fasik, kita renungkan. Kalau itu masih ada dalam hidup kita, kita minta Tuhan lepaskan itu. Karena aku mau melakukan kehendak Tuhan. Aku mau melayani Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menjalankan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Walaupun berat awalnya. Melakukan kebenaran firman Allah awalnya pasti berat. Tetapi kalau itu sudah dibiasakan, menjadi ringan. Ada ayat mengatakan aturan firman Tuhan itu ringan sebenarnya. Tidak berat, karena sudah dibiasakan dilakukan, menjadi ringan adanya. Tapi kalau misalnya masih pegang, belum melakukan, itu akan menjadi berat. Nah, jadi tinggal menjadi pilihan kita. Mau belajar untuk menjalankan hal yang kebenaran firman Allah, walaupun awalnya berat, tetapi karena kebenaran firman Allah lakukan. Kan sama seperti Petrus dan murid-murid. Ya, ingat ya, saya ingat. Waktu sudah sepanjang malam, mereka mau menangkap ikan, gak dapat apa-apa. Lalu Yesus menyuruh mereka untuk menebakkan jala. Apa Petrus bilang? Tuhan, kami sudah sepanjang malam mencari ikan, enggak dapat. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Kalau Tuhan yang menyuruh, walaupun enggak masuk di akal, lakukan saja. Karena di balik itu Tuhan menyediakan berkat. Kan enggak kelihatan ikan di dalam danau atau di laut. Tetapi karena mereka sudah melakukan kebenaran firman Allah, itu nanti akan kelihatan hasilnya. Awalnya menjalankan, mendengarkan firman itu awalnya memang belum kelihatan hasilnya. Itulah iman. Tetapi karena kita mau menjalankan firman, pasti ada hasil. Dan hasil yang Tuhan berikan adalah hasil yang luar biasa, tidak mengecewakan. Dan itu yang mereka dapatkan, saudara. Kalau kita mau hasil yang maksimal, lakukan firman Allah. Walaupun belum melihat, tetapi karena Tuhan yang menyuruh, maka hasilnya pasti luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Dan mari saya jemput kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
sudah dibenarkan oleh kebenaran, maka lakukan kebenaran itu di dalam hidup kita, supaya semakin hari hidup rohani kita semakin kuat, semakin benar dan berkenan di hadapan Tuhan, semakin tumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang merupakan kesayangan hati Tuhan. Biar kita terus menerus diproses oleh kebenaran, supaya benar-benar kita mengerti, kita mengenal siapa Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Kita percaya kalau kita berserah penuh kepada pimpinan Tuhan dan belajar untuk melakukan kebenaran itu, maka kita akan menjadi orang-orang percaya yang selalu diberkati oleh Tuhan. Ada Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya berdiri menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya mendengar firman, tetapi melakukan firman itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita terus menerus mau diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian itu, turunkan sedikit. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Baru saja Engkau berfirman dan kebenaran Engkau curahkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kikis terus ya Tuhan keimanan kami ya Tuhan.
firman-Nya Tuhan. Roh kepastikan yang ada kepada kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Biar mana Engkau berkarya untuk kami ya Tuhan. Kami ini ya Tuhan, anak-anakmu yang masih lemah mengerjakan Yesus. Kiranya Tuhan jamah kami ya Tuhan. Biar kami benar-benar mengikuti menurut jalan Engkau ya Tuhan Yesus. Ampuni kekurangan kami. Ampuni kekurangan kami Tuhan. Selama ini ya Tuhan. Kurang pengetahuan kami Tuhan. Pastikan masih ada di tubuh kami. Kiranya Tuhan, jauhkan ya Tuhan kepastikan kami ya Tuhan. Biar kami ingin mendengar firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar ada bagian menjelang siang ini ya Tuhan Yesus. Dengan seluruh hati kami ya Tuhan Yesus terbuka untuk menerima penjelasan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kuatkanlah kami ya Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan yang kami muliakan. Engkau lah Tuhan semesta alam yang kami semua yang hidup ya Tuhan Yesus. Engkau yang mengerti segala bahasa kami ya Tuhan Yesus. Bila mana kami bergumul ya Tuhan Yesus, Engkau mengerti ya Tuhan. Selama ini kami berdoa ya Tuhan. Kalau masih ada kekurangan ya Tuhan Yesus, Engkau mengerti Engkau itu. Engkau genapi pada waktu yang nanti ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biar kami pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami dengan sukacita ya Tuhan Yesus pulang membawa kebenaran ya Tuhan Yesus yang dari Engkau baru saja Engkau berfirman ya Tuhan. Biar Tuhan yang kami muliakan, yang kami tinggikan ya Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang hidup yang kami sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berserah kepada Engkau, berserah kami di pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau genapkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus sebagai saudara kami, sepelayanan kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Kau berkati apa menjadi kebutuhan ya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus, hamba-Mu, suami istri ya Tuhan, Bapak keluarga gembala ya Tuhan Yesus. Berikanlah roh hikmat bagi Engkau Tuhan semua yang berlemah hati ya Tuhan. Berikanlah tubuh yang sehat ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Pastori juga Tuhan Yesus, Kau cukupi menjadi kebutuhan ya Tuhan Yesus. Keluarga besar juga Tuhan, dimana ditinggalkan di kampung sana ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kita semuanya ini Tuhan Yesus. Kami sudah mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makan dulu. Mari kita akhiri ibadah ini. Saya undang saudara bangkit berdiri kembali. Kita nyanyikan doa Yabes dan saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ooh.
berkati semua korban persembahan yang sudah diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Tuhan tolong lindungi, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Langkah hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan semuanya bersumber dari Tuhan. Itulah sebabnya kami mohon kiranya Tuhan karuniakan kekuatan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, sehingga ketika kami menjalankan aktivitas kami bersama dengan Tuhan, pasti kami semua diberkati oleh Tuhan. Berdoa juga buat saudara-saudara kami, keluarga jemaat yang tidak bersama dengan kami. Kalau mereka dalam keadaan sakit, Bapa, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka, memulihkan, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar mereka boleh mengalami segala kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa negara, pemerintah yang ada di Indonesia. Engkau pulihkan, Engkau selamatkan bangsa kami ini. Pemerintah diberikan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kepada saudara kami juga, Ibu Yanti yang baru kali ini bersama dengan kami, Engkau juga tolong, Engkau menyertai dan Engkau memberkati kekasih ini, biar kuasa Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupannya. Dia dapat merasakan kuasa Tuhan, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan bersama dengan Tuhan pasti diberkati. Dan apapun yang menjadi cita-cita dan pergumulannya, Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami akan kembali pulang sampai dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terpujilah nama Tuhan, dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita semua, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dengan pengucapan syukur, kami sudah terima berkat-berkat rohani dari Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.